Bismillah, Alhamdulillah. Selamat malam para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada, sugeng rahayu semua. Pada kali ini guru membuat video dengan judul Negaraku Apa Masih Ada. Kok lucu guru bikin judul kok Negaraku Apa Masih Ada. Para pemirsa, para murid dimanapun berada. Ada paling tidak di negara kita beberapa agama dan beberapa keyakinan. Semua melakukan ibadah dengan cara dan masing-masing sesuai dengan intelektualnya sang pemilik akun, sehingga diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Dari keyakinan yang disebut agama atau aplikasi yang beredar, sebagai manusia berharap mendapatkan kedamaian, ketentraman, kemuliaan di dalam kehidupannya. Tapi manusia banyak yang tidak sadar pun dan tidak banyak mengerti bahwa kemakmuran, kedamaian, keberkahan itu terwadah namanya ruang. Ruang yang besar itulah yang disebut negara. Nah, itu. Sehebat apapun caramu, sehebat apapun Tuhan yang kita sembah, tapi kalau negara ini dalam keadaan yang rusak, sistemnya hancur, ulama umaroknya dalam kekufuran, dalam kebodohan, tak akan pernah ada yang disebut kedamaian, kemakmuran, kemuliaan, tidak akan pernah ada. Bagaimana bisa kemakmuran dan kedamaian itu ada kalau suatu tempatnya, ruangnya itu rusak? Tutup lawangnya. Itulah satu contoh guru memberi judul Negaraku Apa Masih Ada. Pada video kali ini guru mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, generasi milenial. Kenapa? Tatkala suatu negara yang kita tempati, yang kita domisili, ini rusak, semua akan menjadikan kerusakan. Ya. Guru mulai masuk tentang kata negara. Kembali lagi pada konsep bahasa ya, para murid, para santri. Tatkala bahasa itu belum mampu dicerna apa yang dimaksud dari bahasa itu, sehingga manusia itu tidak tahu objek dan subjeknya, sehingga manusia tidak mengerti apa yang disebut suatu kata atau kalimat itu. Satu contoh, guru membahas tentang setelah kemerdekaan aja 1945 sampai sekarang. Ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada bahasa negara. Coba melalui video ini, dimanapun dan siapapun kita, Anda, guru, nyoba memberi statement pertanyaan sesuai kemampuan dan kapasitas Anda. Barangkali Anda profesor, doktor, ahli tata negara, yang sering dapat wahyu dari Tuhan. Apa sih yang disebut dengan makna atau arti negara itu apa? Nah, itu. Meskipun video guru yang kemarin-kemarin sudah mengeluarkan, yang disebut negara sudah diulas oleh guru, tapi guru hanya mengulas melalui hanya tulisan. Pada kali ini guru memakai figur. Ya. Coba para pemirsa, kita nyatanya dan kita bangsa negara Republik Indonesia, katanya kita berada di dalam suatu negara Republik Indonesia. Secara pemerintahan yang valid atau yang resmi setelah merdeka 1945 sampai sekarang. Coba menurut pendidikan, kurikulum, atau siapapun yang Anda sekolah sampai yang setinggi langit, apa sih yang disebut negara itu? Dan negara itu apa? Coba belajar diterangkan menurut kemampuan Anda masing-masing.
Ini pun juga boleh pertanyaan bagi orang-orang yang mengaku di DPR, MPR, ahli tata negara, ahli hukum. Apa negara itu? Ini satu contoh kalau tidak mengerti apa dari bahasa, disitulah kerusakan. Sehingga apa yang dilakukan manusia itu tidak ada hikmahnya dan tidak akan pernah ada manfaatnya dari siapa yang menempati ruangan itu. Coba kembali lagi semua para pemirsa yang mengikuti video saya. Terangkan menurut kemampuan Anda, sesuai pendidikan Anda, baik yang profesor, doktor, dokter Andres, insinyur, kiai haji ulama. Apa sih negara itu? Mungkin juga yang di atas, yang sebentar lagi mau ingin merubah negara dengan pergantian presiden. Coba uji kapasitasnya calon-calon pemimpin negara Republik Indonesia. Tanyain aja tentang negara. Nah, kalau satu bahasa negara saja tidak mengerti apa yang dimaksud negara, lantas mau kalian angkat jadi pemimpin. Kira-kira yang dipimpin itu apa? Kenapa? Yaitu karena bahasa belum mampu dicerna. Coba kembali lagi, iya ya apa ya? Negara itu apa? Kumpulan. Nah, kalau kumpulan kalian katakan negara itu kan kumpulan maling, kumpulan rampok itu kan negara juga kalau kalian kumpulan. Terus jamaah tahlil itu kan negara tahlil kan itu kalau Anda mengatakan kumpulan itu. Nah, ini guru menguji kapasitas khususnya bangsa Indonesia yang katanya mau memimpin bangsa negara Republik Indonesia menuju negara yang baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Coba jangan tanya kepada saya ya. Uji orang-orang yang katanya ingin memimpin negara jadi RI 1, RI 2, RI Rio ya. Apa negara itu? Dan kalian sendiri para pemirsa, para murid juga Anda sering menyalahkan para pemimpin negara. Apakah benar Anda juga mengerti tentang apa yang disebut negara? Lah, kalau Anda sendiri tidak ngerti kok nyalahkan orang. Nah, itu. Lah, lantas gimana guru? Makanya dari video guru kan memberi pemahaman, memberi pertanyaan, apakah masih ada negaraku ini? Tatkala sudah masuk tentang kata negara, negara kita sebelum merdeka, jauh di belakang kehidupan sana, kita sudah dibekali oleh para moyang kembali lagi pada substansi bahasa. Tatkala bahasa itu tidak mengerti, ya rusak yang dilakukan manusia. Negara itu kan bahasa Indonesia. Itu diambil dari bahasa nenek moyang kita leluhur namanya negoro. Semoga ini menjadi pencerahan terutama kalian yang generasi muda. Orang-orang atau manusia yang masih produktif ya. Bagi orang-orang yang sudah kedaluarsa di pemerintahan di sana udah biarin. Paling tidak lama kan beliau sudah pada hengkang dari bumi. Siapkan generasi muda ke depan, generasi milenial. Melalui video ini guru memberi pemahaman sehingga kalian akan tahu mengarahkan kelak negaramu akan kalian bawa kemana. Negara berasal dari bahasa Jawa yang disebut negoro. Negoro itu mempunyai dua makna yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena itu bahasa yang terpokok. Negoro mempunyai makna dua. Satu bahasanya negor. Itu dari bahasa Jawa, artinya dipotong. Dipotong atau dipangkas. Itulah yang disebut negor. Ditegor. Dua, dalam aktivitas kehidupan manusia atau makhluk, negor itu nasihat. Ya. Substansi dua yang pokok ini terutama para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama anak-anak muda, anak-anak
generasi muda, anak-anak yang masih milenial. Karena para pemimpin di negara kita sekarang ini mungkin yang kalian sebut kiai atau ulama atau umar itu dalam kebingungan. Karena guru sudah menerangkan di kaset-kaset yang lain. Pemimpin kita yang di sana itu belum lahir sudah error kan. Semoga pencerahan tentang memahami negara ya. Negara itu ada 2 poin intinya. Ini yang harus kalian tegakkan. Ini yang harus kalian buat substansi yang paling dasar tentang berbangsa dan bernegara. Tatkala substansi 2 ini pas benar, disitulah akan rakyat umat mendapatkan kemakmuran, kedamaian, ketentraman. Lantas apa guru yang dimaksud negara kalau 2 prinsip? 1, negara itu maknanya motong. 2, secara manusia atau sosial itu negara itu menasehati. Dipotong itu artinya hukum. Makanya negara itu mempunyai hukum bagaikan kapak untuk negor, untuk memotong sesuatu hal yang merusak atau sesuatu yang menghancurkan tanaman itu, yang menghancurkan pohonnya. Artinya negara itu adalah hukum. Karena negara dihuni oleh manusia, manusia itu wajib namanya ditegur, artinya diperingatkan. Diperingatkan itu namanya pendidikan atau tuntunan atau bimbingan. Tatkala negara sudah menyatu dengan bahasa yang disebut hukum, lantas guru memberi pertanyaan kepada para pemirsa. Kita sering mendengar hukum. Ada yang ngomong bicara hukum tidak adil, hukum tajam ke bawah. Pertanyaannya, apakah semua ngerti apa yang dimaksud tentang hukum? Satu contoh guru memberi pertanyaan. Siapakah yang bisa dihukum di suatu negara itu? Coba diajak guru berpikir. Siapa yang boleh, siapa yang bisa dihukum di suatu negara itu? Yang melanggar undang-undang tidak. Itu bukan substansi. Yang merusak tidak. Yang menyakiti tidak. Karena ini hukum negara yang dimaksud guru. Coba jawab pertanyaan guru siapapun kalian para pemirsa. Manusia itu bisa dihukumi di suatu negara. Itu pertama itu dia apa yang harus diketahui. Satu, para pemirsa, ini hal masukan yang sangat tepat untuk generasi muda. Kalian biar sadar sehingga ke depan peradaban dan kehidupan berbangsa dan bernegara betul-betul tepat. Manusia bisa dihukumi atau manusia itu bisa dipenjara. 1, manusia itu mengerti akan aturannya. Lantas para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada. Banyak masyarakat, banyak umat dihukum oleh negaranya sendiri, oleh pemimpinnya sendiri. Sedangkan masyarakatnya itu tidak mengerti aturannya. Karena tidak dididik, tidak diterangkan, tidak disampaikan. Nah, disitulah problem di suatu negara Republik Indonesia. DPR, MPR, legislatif membuat kalimat, membuat aturan undang-undang. Itu tidak nyampe kepada umat dan rakyatnya. Tahu-tahu rakyat melakukan sesuatu hal peristiwa langsung divonis salah menurut pasal. Nah disitulah sehingga negara ini rakyatnya dihukumin semua, dimasukin penjara semua. Lantas bagaimana untuk menyikapi peradaban, kehidupan berbangsa dan negara kita? Kembali lagi guru melalui video ini, bagi kalian yang masih muda, yang masih produktif, kalian masih milenial, sudah jangan banyak demo-demo lagi di sana. Karena para pemimpin yang di atas sana itu sudah kedaluarsa, itu program error, biarinlah. Semoga nanti mendekati, menjelang Pilpres yang tahun-tahun ke depan,
Anak-anak muda yang kemarin sempat mendapat pendidikan sehingga lebih paham tentang sedikit masukan melalui video ini. Artinya kelak suatu saat bila ada suatu undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, itu harus nyampe kepada rakyat dan umatnya. Sehingga masyarakatnya tahu kalau itu nanti melanggar. Kalau tidak tahu informasi, lantas tahu-tahu dihukumi, dihakimi. Itulah kesalahan di suatu negara kita. Ya karena pemimpin kita, guru sudah tahu, sudah diterangkan di kaset yang lain. Pemimpin kita yang di sana kemarin itu belum lahir, udah error. Nah sekarang jadi pemimpin yang error semua, kita pun jadi susah. Negara yang makmur, bumi yang subur, kita jadi bangsa yang tertindas. Ya salah semua, kita semua salah dalam kebodohan itu. Coba bagaimana kalau negara ini membuat aturan rakyatnya tidak tahu langsung dipenjarakan. Kan tidak bisa, artinya begitu. Satu negara dikembalikan lagi tentang pemahaman yang pokok. Negara itu adalah hukum. Hukum bisa berjalan, itu umat dan rakyatnya diberitahu, diprogramkan, diberi kurikulum. Sedangkan tahun kemarin guru menyinggung aturan yang ada di negara Republik Indonesia kurang lebih tidak tahu ya, ini hanya prediksi. Kurang lebih sekarang tahun 2022 Masehi, undang-undang yang ada di negara kita, kalau tidak salah itu 24 sampai 25 ribu aturan. Kurang lebihnya guru tidak tahu. Tapi kalau toh itu prediksi guru, analisa guru tepat, artinya kita adalah bangsa yang terpuruk dalam sejarah kehidupan umat manusia. Kepurukan itu diproduk oleh pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana manusia hidup itu diberi aturan seperti itu. Para pemirsa, para murid semoga mendapat pencerahan tentang yang disebut negara. Negara adalah hukum. Agar umatnya bisa mengerti kebenaran harus disampaikan tentang aturan dan peraturan di suatu negara. Coba timpang tindih hukum di sana, di negara kita, saling menghujat. Ya karena itu kembali lagi. Lantas bagaimana guru, kok guru mempunyai pendapat, mempunyai analisa bahwa para pemimpin negara kita tahun 2022 ini error sebelum lahir. Guru kan sudah menganalisa sejak muda, bahkan di video guru kan sudah diterangkan. Di dalam agama kita, Islam diterangkan, tatkala suatu bangsa atau negara atau pemimpin kita dalam kekufuran atau di dalam kekafiran, rusaklah negara itu, kan begitu. Lantas masyarakat tidak mengerti yang disebut kafir, kufur itu apa. Sehingga dikira orang kalau tidak Islam itu kafir, kufur, bukan. Jangankan negara, rumah tangga, kampung, atau perusahaan. Tatkala pemimpinnya itu kufur, itu rusak rumah tangga itu. Perusahaan pun rusak, apalagi negara dalam ulama umaroknya dalam kekufuran. Kekufuran itu bukan harus jadi orang muslim di musola, di masjid, tahlilan, istighosah, bukan. Karena kufur pada hakikatnya itu maknanya tertutup, dimaknai tidak mengerti. Lantas apa hubungannya guru dengan para pemimpin yang ada di negara Republik Indonesia sekarang? Analisa saja. Yang memimpin negara Republik Indonesia sampai ini hari, usianya kurang lebih berapa sih? Anggap aja yang tertua 60 tahun. Kira-kira kalau 60 tahun kemarin lahirnya di tahun berapa? Di tahun kemarin waktu usia 1 tahun dari para pemimpin yang usianya 60 tahun, mundur 60 tahun. Peradaban budaya apa yang ada di negara Republik Indonesia. Coba guru menganalisa, memberi statement pemahaman. Bisakah, satu contoh ini ya, bisakah orang Chinese itu jadi orang Jawa? Orang Cina bisakah jadi orang Afrika? Orang Cina bisakah jadi orang Arab?
Itu kan tidak bisa. Sama juga orang Jawa bisakah jadi orang Cina? Ya tidak bisa. Orang Pancasila bisakah bisa jadi orang Arabia? Ya tidak bisa. Tapi faktanya lihat, kita mundur 70 tahun aja. Di negara kita, korban akun, korban aplikasi, manusia masih di kandungan. Sudah diulas oleh guru kan. Orang tua kita berharap, kita tahu kita pribumi Pancasila, kita orang Jawa. Putra belum lahir didoain semoga menjadi orang Arab seperti Nabi Yusuf dan Siti Maryam. Coba bagaimana yang dimaksud dengan indera sebagai rahmat. Pikiran, mata, peraba, pendengaran. Kita orang Jawa, kita pribumi Pancasila, berdoa, mengharap, memohon kalau anaknya kelak, cucunya lahir, seperti orang Arab, seperti Nabi Yusuf, seperti Siti Maryam. Apakah itu disebut mengerti, ataukah itu dikatakan tidak mengerti? Karena tidak akan pernah mungkin terjadi. Kalau tidak akan pernah mungkin terjadi orang Arab menjadi Jawa, orang Jawa tidak akan pernah bisa jadi Arab, lantas budaya itu dilakukan. Artinya kan itu kekufuran. Nah, dari produk budaya yang dilakukan oleh leluhur kita, orang-orang tua kita, nah sekarang jadi pemimpin kita yang memimpin bangsa negara sehebat ini. Bagaimana tidak rusak? Belum lahir aja sudah dierorkan dengan orang tuanya. Lah apakah dulu nenek moyang kita dari pribumi Pancasila dari Jawa tidak mengajarkan sesuatu hal yang sangat istimewa? Sudah kan? Satu contoh menjelang 7 bulanan. Sebelum manusia itu lahir ke dunia, sebelum putra putri cucu lahir ke dunia, sudah kan diberi simbol cengkir gading. Diberikanlah simbol-simbol karakter seperti para moyangnya, para dewa. Digambarkan Janaka, digambarkan Bima, digambarkan Arjuna. Sehingga mengikat dengan jati diri bangsa, jati diri manusia, pribumi Pancasila, kita adalah pribumi Pancasila. Lantas ada pemasukan pemahaman baru, ada akun baru, ada aplikasi baru dari Arab. Budaya-budaya yang disiapkan para moyang, para leluhur dirubah. Gambar Arjuna diganti, doa jadi gambarnya orang Arab. Maka guru membuat analisa, membuat kepastian. Makanya bangsa kita sekarang ini, sebelum lahir sudah error. Jadinya seperti negara ini. Negaranya makmur, negaranya yang luas. Kita bodoh. Ya yang bodoh dari kita sendiri, tidak mampu, tidak mau berubah. Karena takut dengan aplikasi-aplikasi yang beredar itu. Para pemirsa, para murid, semoga melalui video ini guru mampu mencangkul suatu negaramu. Diolah cara berpikir agar kalian khususnya generasi muda, generasi Pancasila, kalian akan bisa mewarisi apa yang sudah ditinggalkan para leluhurmu. Demi kemuliaan kita semua, demi kemuliaan masa depan anak-anak kita. Lantas bagaimana guru kalau orang-orang seperti itu? Maka guru kan sudah mengatakan, itu tidak bisa dibenahi, itu produk gagal. Semoga video ini sangat membantu dan mencerahkan. Bagi orang-orang yang di sana mungkin tersinggung, bersyukurlah kalau kalian tersinggung. Semoga ketersinggungan Anda merubah cara perilaku kehidupan Anda. Karena mengapa? Tatkala negara ini dipegang, diatur orang-orang dalam kekufuran atau tidak mengertinya dalam suatu keadaan, itulah yang disebut negara itu rusak. Orang kafir kembali lagi, bukan non-Islam. Orang kafir, orang kufur adalah orang yang intelektualnya tertutup, mata hatinya buta,
tidak mengerti apa yang dilakukan. Itulah yang disebut kufur. Semoga video ini sangat membantu dan mencerahkan khususnya kepada bangsa negara Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.